Perkenalkan, nama saya Sana, saya pendamping sosial PKH Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini saya sebagai peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2022. Saya akan mencoba untuk mempraktekkan atau mensimulasikan modul 4, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kita ketemu lagi ya, Bu ya. Kemarin materinya masih ingat nggak, Bu? Kemarin Itu tentang apa ya? Ayo. Oh iya, tentang itu, Pak, mitos-mitos ibu hamil, Pak. Ya, mitos-mitos ibu hamil atau memperoleh informasi ya, Bu ya. Informasi ibu hamil, kalau mencari informasi, cari informasi yang sudah valid ya, semacam kayak di buku KIA. Itu di buku KIA itu kan ada ya, Bu ya, terkait makanan atau apa untuk ibu hamil itu kan ada. Jadi kita ambil informasi yang sudah valid, jangan yang masih yang hoax itu kan ya, yang belum jelas. Terus sudah diterapkan di rumah, Bu? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ini pada pertemuan ini kita akan membahas pencegahan dan penanganan stunting dengan melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan itu ya, Bu ya, supaya bayi yang baru lahir itu tidak stunting. Itu. Nah, kita bagi dua kelompok ya, Bu ya. Kelompok 1 bayi baru lahir ya. Kelompok 2 ibu menyusui. Diapakan? Nanti saya sudah sediakan kertasnya. Di situ ada tabel kebutuhan fisik dan kebutuhan mental ya, Bu ya. Nanti kelompok 1 diskusikan kebutuhan fisik bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu apa kebutuhannya, kemudian mentalnya juga apa, itu yang dibutuhkan ya, Bu ya. Yang kelompok 2-nya sama, untuk ibu menyusui itu kebutuhan fisiknya apa, kemudian mentalnya juga apa ya. Silakan didiskusikan ya, Bu ya. Ini kertasnya, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Silakan perwakilan kelompok 1 ke depan. Dipasang kertasnya di sini ya, Bu ya. Ya, silakan dipasang. Apa kebutuhan fisiknya di situ? Kebutuhannya pertama itu apa? Menyusui. Menyusui ya? Iya, Ya, disusui. ya, untuk usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian selain menyusui apa itu? Itu, Pak, dikasih pisang. Oh, dikasih pisangnya, bubur pisang. Biar Ini nggak biasanya nangis, Pak. biar nggak nangis ya, katanya kenyang gitu kan, supaya kalau bayi nangis itu katanya lapar ya, Bu ya, dikasih bubur pisang. Nah, nanti kita bahas ya, Bu ya. Kemudian mentalnya, Ibu nggak ngerti ya, ini mentalnya kosong itu. Iya, Ya, Pak. oke, nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini kesejahteraan bayi baru lahir ya, itu sebenarnya gampang, Bu ya. Ini sebenarnya sebagian itu sudah diterapkan, hanya saja sedikit di masyarakat kita, terkhususnya itu di perkampungan, di perdesaan, pemahamannya itu masih kurang ya, Bu ya. Jadi kesejahteraan bayi baru lahir itu yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD. Ngerti IMD nggak, Bu? Enggak apa-apa tuh, Pak. Nah, IMD itu inisiasi menyusui dini. Apa sih? Bagaimana sih? Ya, ketika bayi baru brojol dibersihin, kemudian menyusu di ibunya langsung, ya, Bu ya. Tadi kan masih berbaring, nah ini didekatkan, ditempelkan, jangan ada penghalang antara kulitnya bayi dengan
dengan ibu ya Bu ya. Ini yang namanya inisiasi menyusui dini. Supaya apa? Supaya nanti dia sudah terbiasa untuk menyusu, kemudian ada apa namanya itu, ada kontak fisik ya, ada kontak batinnya juga antara bayi dengan ibunya. Nah itu. Kemudian setelah itu diberikan ASI eksklusif Bu ya. ASI eksklusif, apa sih ASI eksklusif itu? Yaitu sampai 6 bulan hanya diberikan ASI ya, diberikan ASI, hanya ASI saja, tidak boleh ada campuran yang lain. Ya tadi bubur apa, bubur bayi atau bubur pisang itu nanti setelah 6 bulan ya Bu ya. Jangan masa-masa usia 0 sampai 6 bulan dikasih yang lain selain ASI ya. Ya memang kebiasaan masyarakat kita di perkampungan di desa itu apa, kalau bayi nangis dikasih bubur pisang, katanya itu kalau nangis lapar ya Bu ya. Nah kemudian sama orang tua kita dikasih itu, kemudian nyatanya ya memang diam, anak itu nggak nangis. Tapi jangan diberikan selain ASI, tinggal dikasihkan ASI saja ya Bu ya, disusui, nanti anak juga akan diam. Dan bisa jadi nangis itu karena yang lain, karena merasa tidak nyaman ya Bu ya, kepanasan atau apa, maka ditenangkan ya Bu ya itu. Nah jadi jangan dikasih selain ASI ya Bu ya, nanti ASI itu masuknya ke jangan selain ASI, maksudnya pisang ya. Pisang itu nanti masuknya ke MPASI, makanan pendamping ASI, itu setelah 6 bulan. Tujuannya apa? ASI saja tuh Bu, tujuannya agar anak kita tumbuh sehat dan bebas stunting ya Bu ya itu. Kemudian kebutuhan mentalnya ya Bu ya. Kebutuhan mentalnya apa? Di sini kosong, mungkin Ibu tidak paham ya. Kebutuhan mental itu adalah kasih sayang. Nah, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Jadi tadi mentalnya apa? Kasih sayang, kita dukung ya Bu ya. Ibu yang baru lahir ini kita dukung, kita berikan kasih sayang, dia butuh apa kita sediakan, kita pasti ada di sampingnya itu ya Bu ya. Kita bantu entah itu persalinannya atau kebutuhan misalkan menyiapkan makanan atau apa, kita bantu ya Bu ya. Jadi kita berikan kasih sayang, terutama suaminya berikan bantuan ya, atau ya semacam nyuci baju atau apa, sementara di handle sama suaminya dulu ya, atau anggota keluarga yang lain. Nah kemudian nanti dalam pemberian ASI ya Bu ya, memberikan dukungan mental, biasanya itu ada hambatan-hambatannya ya Bu ya. Untuk anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, itu hambatannya apa ketika memberikan ASI atau apa. Kemudian yang ibu menyusui juga itu pasti ada hambatannya. Silakan saya bagikan lagi, nanti ibu-ibu diskusikan lagi ya, 2 kelompok tadi ya. 1 hambatan ya, hambatan dan solusinya. Jadi hambatan untuk bayi baru lahir secara fisik, kemudian mentalnya juga, kebutuhan mentalnya, hambatannya apa, kemudian solusinya apa ya Bu ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu, silakan. Sudah Bu? Sudah belum? Iya Pak, udah. Nah, ya silakan. Sudah ini ya, sudah selesai, silakan dipresentasikan. Silakan Bu. Kebutuhan fisiknya apa? Hambatannya. Iya, hambatan kebutuhan fisik bayi baru lahir. Apa Bu? Hambatannya itu Pak, kadang tuh
Jadi itu kalau misalkan tidak keluar gitu Pak, ASINya gimana ya Pak? Kayak Iya, gitu Pak. ASINya tidak keluar, biasanya baru lahir itu ASINya tidak keluar ya. Terus apa lagi? Ya terus nggak sabar aja sih Pak, pengen cepet-cepet Iya. dikasih makan gitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya buat yang presentasi. Nah, itu bagus. Jadi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, ya Bu ya. Misalnya ada posyandu, datang kalau ada posyandu, nanti di sana ibu tanya-tanya, ya Bu ya, tanya-tanya makanannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap bayi yang rewel, misalkan seperti itu. Kemudian ada puskesmas, ada PAUD, ada BKB ataupun program bantuan sosial bagi KPM ya, seperti sembako, kegiatan pertemuan ya. Di PKK kan pertemuan ya Bu ya, P2K2. Kemudian pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga gitu ya Bu ya. Nah, silakan, masih ada yang harus dibahas lagi, yang didiskusikan lagi, yaitu jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Ya, silakan untuk didiskusikan. Jadi misalkan ada bayi yang baru lahir itu biasanya di tradisinya apa Bu? Ya Bu ya, silakan. Apa Bu? Silakan. Biasanya tuh Pak, surak Pak. Surak, ya surak. Misalkan baru lahir, misalkan lahirnya di bidan, kemudian pulang ke rumah itu surak ya Bu ya. Surak itu apa ya? Sawer. Ya sawer. Misalkan kita punya uang recehan, kemudian dibagikan, dilemparkan ya, anak-anak ya kecil kumpulin ke tetangga. anak-anak kalau tetangga ya. Ini ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih pendapatnya tadi, yaitu surak. Itu ketika ada bayi yang baru lahir, itu tanda bahagia ya Bu ya, tanda senang. Syukuran Pak. Syukuran. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Ya, jadi ada lagi misalkan yang tradisi yang mendukung tumbuh kembang bayi itu semacam kita kalau ibu menyusui itu ya Bu ya. Itu biasanya ada tetangga-tetangga itu ngirimi daun katuk ya, daun katuk. Tujuannya apa? Supaya asinya kenceng ya, deres, itu asinya banyak gitu ya Bu ya. Jadi biasanya tradisi seperti itu di tetangga-tetangga di kampung itu ada yang nyariin daun katuk. Nah, kemudian bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material ya, makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui, dan non material kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Nah, ini biasanya kan ada yang nengokin, bawa baju ya Bu ya, baju bayi, perlengkapan bayi, itu adalah tanda dukungan dari keluarga ataupun dari teman-teman kita. Demikian ya Bu ya, Ibu, materi dari saya terkait dengan kebutuhan gizi untuk bayi baru lahir, kemudian ibu menyusui yang harus dilakukan oleh mereka atau ibu menyusui itu ya Bu ya. Nah, nanti ibu praktekkan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, dipraktekkan. Kemudian kalau misalkan ibu tidak sedang hamil, kebetulan tetangganya itu sedang hamil, sampaikan, informasikan materi tadi ya Bu ya. Iya Ya, Pak. jangan sampai tadi yaitu dikasih umur masih belum 6 bulan dikasih pisang. Ya, gitu ya. Tuh, kemudian ibu tulis rencana yang akan dilakukan di rumah
terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui di tabel janji diri. Ya, buku tabel yang kemarin tuh Bu ya ditulis ya rencananya apa itu. Nah, kemudian di kertas metaplan juga itu. Nah, untuk sekarang ibu kumpulkan dulu buku tabel janji dirinya. Nanti saya akan lihat ya sudah sampai seberapa ibu merencanakan itu ya Bu ya, merencanakan materi-materi yang disampaikan. Kemudian ibu jangan lupa harus mengoptimalkan ya Bu ya, harus mengoptimalkan bantuan-bantuan yang ibu terima ya. Ibu selain dapat PKH dapat sembako kan Bu ya. Iya. Nah, dapat sembako itu dimaksimalkan ya Bu ya, dioptimalkannya bagaimana ya, dibelanjakan untuk membeli makanan yang bergizi ya Bu ya, semacam kayak telur, kemudian sayuran, buah-buahan ya Bu ya, itu dibelikan sesuai kebutuhan gizi ya Bu ya. Nah, kemudian yang uang PKH-nya ya kebutuhan anak sekolah, kemudian bayi untuk yang itu, kalau peruntukan untuk bayi ya kebutuhan bayi ya Bu ya, kebutuhan bayi jangan lupa itu, supaya bayi atau anak-anak kita itu sejahtera secara fisik ya Bu ya. Itu. Kalau ibu ingin tahu lebih lanjut terkait bayi baru lahir dan ibu menyusui, silakan ibu menghubungi saya sebagai SDM Kesejahteraan Sosial ya Bu ya. Nanti saya insya Allah akan bantu ibu untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh ibu. Tentunya nanti saya akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya Bu ya. Nah, itu. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul, untuk berdiskusi. Ya, semoga pertemuan ini membawa manfaat, memberikan manfaat kepada kita, menambah wawasan kepada ibu-ibu semua. Ya Bu ya, mari kita tutup acara pertemuan ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.